سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى شيخنا ومعلمينا ومستاذنا خصوصا المصنف عليه الشيخ محمد سلم بن المالي وأن الله يعلى درجاتهم في الجنة ويرضون بهم وبعلومهم وصلى عليهم ونفقة ممتد مخصوصيتهم وكراماتهم لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال وأن من أيقن أن الله يطلبه صدق الطلب إليه وأن من علم أن الأمور بيد الله إن جمع بالتوكل عليه. Dan bahwasanya siapa-siapa meyakini bahwasanya Allah menuntut akan dia, niscaya membenarkan ia akan tuntutan kepadanya. Dan siapa-siapa mengetahui bahwasanya semua perkara di tangan Allah, niscaya penuh hatinya dengan menyerahkan perkaranya atasnya. Allah menuntut kepada hamba dengan mengerjakan ibadah dan menyembahnya karena ia dilebihkan Tuhan daripada makhluk yang lain dengan berakal. Kalau dituntut beribadah makhluk yang lain kan berakal dan dituntut beribadah dan berpahaman, ada punya paham, dan diberinya pula pengetahuan dan pengenalan, dan hasil amal ibadahnya itu akan dikembalikan pula kepada yang punya amal. Jadi Allah ada perlu, cuma menuntut kita yang perlu. Maka wajarlah hamba itu benar-benar pada menuntutnya dan bersungguh-sungguh mengerjakannya dengan penuh tawakal atas Tuhannya, agar segala amal yang dikerjakan itu dapat mudah melaksanakannya dengan sempurna. Karena sagan kita juga tamnya sempurna, kita juga dapatnya ilmunya kada sempurna. Jadi sulitan. Jadi sagan kita juga namanya kita baik-baik dapatnya, nya ada juga. Wa annahu la budda li bina'i hadzal wujudi an tanhadima da'aimuhu wa an tasluba qaraimuhu. Dan bahwasanya hamba pastilah membina yang ada ini, bahwa meruntuh sendi-sendinya dan hapus barang yang diingininya. Orang salik itu kurang berusaha nih mendekatkan diri dengan Allah berjalan. Pada mula-mula suluknya hendaklah ia membina ibadah
dengan menghapuskan keinginan, menguatkan keinginan, menghapuskan keinginan dunia dan kecintaan keinginan dunia dan kecantikannya dunia dalam hatinya, dihapusnya. Karena ia telah mengetahui bahwa dunia dan seisinya itu semuanya akan musnah dan binasa. Perkataan musannif ini adalah untuk mendamaikan hati salikin, orang berjalan menuju Allah, salikin, daripada barang yang ditinggalkannya pada ketika suluknya, daripada barang yang diingini oleh nafsunya. Fal aqilu, itu intinya nih, orang wali-wali Allah itu meninggalkan dunia bukan berarti miskin, bukan berarti kada berangkat rumah, kada. Jadi ada Habib Ali di Tarim Sidin itu besi hambal rumah Sidin itu yang paling larang hamba 1 juta kalau sebentar, nah nyaman dijajak. Wahai Habib, maka pian ni juhud lawan dunia, maka pian kada menolak lawan dunia ni, kenapa jadi pian kaharatan ni hamba ni baik benar. Di sini nyandak ambil. Artinya kada ada di hati itu dunia. Diambilnya, ibadah diambilnya, dijualnya di pasar. Apa orang hamba ditukari orang, bawanya bulik duitnya. Orang pasarnya tadi berjual hamba ditukari orang, imbah ditukari orang, ujar orang ini kada cocok kalau kita diberiakan pulangan Habib tadi. Kembalilah kepada Habib. Nah itu. Datang pulang orang tadi. Nah, kenapa jadi hamba tahu sini pulang? Nah, itu pada buktinya. Aku kada hendak inya nang datang. Orang kada ada dunia gitu. Bukan berarti kada ada visi. Penuh ibak isinya, benar rumah, motor harap, tapi orang kada ada di hati. Fal aqilu, orang nang berakal, mangkana bima huwa abqa aprahu minhu, bima huwa yabna qad asyraqa nuruhu wa zaharat tabashiruhu. Jadi Ustaz Hasbullah nih dia pala tuh hilang kendaraan sini. Aku jadi kada sedih hilang kendaraannya, tapi kitabnya tuh nang sedih. Nang hilang. Ustaz Hasbullah. Ya Allah, hilang kendaraan sini. Biasa. Aku sini kada sedih, beda motornya tuh hilang. Kitabnya nang bergantung di dalam kendaraan tuh nang sedih. Oh, mana udah mutalaah banyak dah ada bitannya. Ngalih pulang mulai awal lagi. Kitabnya kandal. Nah itu bukti sidin anu tuh juhudnya tuh nah. Sekarang bisa melaporkan ke polisi. Iya. Melaporkan ke polisi. Dari polisi bang ada duit. Iya ke polisi. Aja. Dapat ya pulang duit. Maka orang yang berakal adalah ia lebih menyukai dengan barang yang kekal daripada barang yang akan binasa. Walal akhiratu khairu wa abqa. Itu sebenarnya karena telah cemerlang cahaya hatinya. Tuhan telah memberi. Di hati kita tuh Tuhan memberi. Kada kawadi ulah-ulah, kada kawadi apa itu maksudnya. Tuhan memberi di hati kita kan. Dan ya kan, Tuhan lo sebenarnya karena telah cemerlang cahaya hatinya dan telah nampak kegemaran pada mukanya.
kegemaran dunia lawan kegemaran akhirat nampak di muhanya aja sih. Orang yang mendapat seperti itu menandakan bahwa amal ibadatnya diterima oleh Tuhan. Hatinya tadi hasil pada amal juga Bang Lai. Lamunnya kada beramal kayak apa? Hati dapat beramal kada, sembahyang kada, apa kada. Inilah hasil dan bukti atas tetapnya di makam juhud. Hasil daripada amal. Lamunnya kada beramal, amal itu pulang dari ilmu juga. Lamunnya kada berilmu kayak apa beramal. Fasarafa wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Halaman 55 di tanah Syahdan dan seterusnya. Dan seterusnya, hasilnya bahwasanya makam itu kedudukannya, bahwasanya iman makam itu dua makam kedudukan. Pertama makam pana, yaitu memandang apa pana itulah, yaitu memandang musyahadahkan Allah esa di hati nih, memandangnya, memandang Allah itu esa pada af'alnya pertama. Jadi semua anang dipandang itu di hati ini ingat lawan Allah nang esa. Dan pada asma namanya 99 nama Allah. Jadi musyahadahnya itu pada af'al, semuaan gawian Allah, kemudian pada asma nama-nama Allah. Melihat orang penyarikan, ingat lawan nama Allah Qahhar, Qahhar maha perkasa. Ada orang yang lembut, ingat lawan Rahim, ramah penyayang. Nah, ada orang mati, ingat lawan Allah Mumit yang mematikan. Melihat orang hidup, ingat lawan Allah Al-Hayyu. Itu ngarannya makam asma. Dan pada sifat 20, di hati kita ada handak ngarannya iradat. Semalam sudah kita terangkan nih. Handak minum, iradat handak. Lalu kawa minum, ngarannya kudrat. Ujar mualim itu kan iradat berlaku, kudrat berlaku. Nya ada kena iradat jadi. Tapi kudrat kada berlaku. Hendak minum, mambil gelas, pas kalapasan. Iradat berlaku, kudrat kada berlaku. Jadi kalapasan kada jadi minum, kada kawa minum, kehendak lawan kenyataan berbeda. Kudrat, iradat, sifat. Itu contohnya aja Bang. Contoh kudrat, iradat. Belum lagi yang lain. Itu sifat 20. Dan pada zat seperti yang telah lalu. Pada zat Allah SWT. Jadi af'al, asma, sifat. Dan pada kedua itu tadi musyahadah pada itu pandangannya. Kada ada lagi pandangan nih. Cuma itu tadi kepada Allah sifatnya, asmanya dan af'alnya. Yang kedua maqam baqa, yaitu dua perkara. Pertama syuhudul kasrati bil wahdati, artinya pandangan yang banyak dalam yang satu. Kedua
syuhudul wahdati bil kasrati. Memandang yang banyak itu kan pandangan kita nih banyak. Kalau memandang manusia, pohon banyak, ingat yang satu yaitu Allah. Yang kedua, syuhudul wahdati bil kasrati, artinya memandang yang satu yaitu Allah di dalam yang banyak, seperti yang telah lalu disebutkan. Ingat Allah, memandang satu yaitu Allah. Nang malakuakan, melihat orang berjalan, Allah nang menjalankan. Ini melihat, memandang Allah dulu. Allah nang menjalankan. Melihat orang makan, Allah memakanakan, menggerakkan. Kalau di atas tadi, melihat, iya tadi kudrat iradat tadi. Hendak melihat dulu, iradatnya dulu. Ingat iradat Tuhan. Kehendak manusia nih, ingat lawan iradat Tuhan. Kawa, ingat lawan kudrat Tuhan. Ada ini tadi, Allah menggerakkan. Ngarannya syuhudul wahdati bil kasrati. Syuhudul kasrati bil wahdati, sama aja tuh pada makam pokoknya. Yaitu orang terus menerus makamnya. Nang inya itu berdalil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syahdan. Seterusnya. Bermula makam baqa itu terlebih mulia dan terlebih tinggi. Abu Bakar Siddiq di makam baqa. Anak Sidin, Siti Aisyah, makam pana. Siti Aisyah. Baqa itu terlebih mulia dan terlebih tinggi daripada makam pana, karena makam pana itu makam binasa dan hilang di bawah ahadiyatullah. Dan makam baqa itu makam yang tetap dan kekal di dalam wahidiyatullahi ta'ala. Dan lagi makam pana itu yaitu pandangmu bahwasanya tiada yang mewujud, hanya Allah Ta'ala. Dan makam baqa itu yaitu pandangmu akan bahwasanya hawiyatullahi ta'ala dan qayyumiyah. Hawiyatullah dan qayyumiyahnya Allah, yaitu apa itu? Qayyumiyahnya itu hawiyah tuh penyerahan lah. Hawiyah. Qayyumiyah berdiri. Apa itu? Sa'ari. Apa tuh anu? Enak. Hawiyatullah dan pada qayyumiyahnya itu qaimun. Berdiri. Sa'ari. Sehari kan? Biar enggak dapat. Kita murid itu begini dapat sih. Qayyumiyah itu berdiri. Bahasa Arab kenapa? Jalan kan? Syarat apa? Sehari orang berjalan.
Berjalan ya. Dan qaimun bahasa Arab juga. Jalan berarti. Sari bahasa Arab dulu kan sih. Sari, orang yang berjalan. Intinya Iya. Oh ya, intinya. Sari, inti sari itulah. Sari dan qaim berdiri. Nah, inti. Sari dan qaim pada tiap-tiap dzarrah, dzarratul wujud, dan lagi dinamakan maqam baqa itu dengan maqam tajalli. Tajalli itu tajalli, dan maqam zuhur, dan maqam ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ma'ahu. Ini maqam tinggi. Ma ra'aitu syai'an, aku tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah besertanya. Artinya tiada aku lihat akan sesuatu melainkan aku melihat Allah Ta'ala sertanya. Ayo, orang kayak ini pangkatnya kada melihat sesuatu kecuali melihat Allah di dalamnya. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fihi. Ini memandangnya dengan mata hati leh. Artinya tiada aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah Ta'ala di dalamnya. Ini namanya kada paham nih nak. Di mana-mana ada Allah Ta'ala. Ada. Artinya apanya, sifatnya, asmanya. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu. Artinya tiada aku lihat akan sesuatu melainkan aku lihat Allah Ta'ala dahulunya. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ba'dahu. Artinya tiada aku lihat akan sesuatu melainkan aku lihat Allah Ta'ala kemudiannya. Tetapi maqam baqa ini tiada hasil, ia melainkan kemudian daripada sudah hasil maqam fana. Naik adalah imbah maqam fana hanya maqam baqa. Dan fana fana pulang, yaitu baqa dan hasil maqam baqa dengan jazab tiada terdahulu maqam fana, yaitu nadir, jarang. Dan berkat Syekh Ibrahim bin Sufyan qaddasallahu sirrahu, bermula fana dan baqa itu yaitu mengandung ikhlas akan wahdaniyah dan sebenar-benar kehambaan dan barang yang lain daripada ibarah itu, maka yaitu sesat dan jindik. Karena lazim berhimpun syariat dan hakikat seperti yang telah lalu pada perkataan Imam Junaidi radhiyallahu anhu. Setelah itu tatkala hasil pada seseorang maqam fana billah dan baqa billah, niscaya memperoleh ia akan lezat musyahadahnya akan Allah Ta'ala atas berjinak kan dengan dia, dan sampailah ia kepada martabat segala siddiq yang muqarrabin, dan menjadilah ia ahli tauhid yang sebenarnya, dan bernama ia arif billah, maka diperolehnya lah daripada Allah Ta'ala pada tiap-tiap nafasnya. Yang keluar masuk itu pahala 1000 orang mati syahid. Napasnya dia zikirnya. Dia aja guru bari orang nang wali Allah tu jadi Lailatul Qadar terus hari 9 malam. Syahid pada perang sabilillah seperti kata Qutbul Ghaus Muhyid Nufus Sayyid Abu Bakar Al-Idrus qaddasahullahu
sirrahu. Inna lil arifina likulli nafsin darajata alfi syahidin. Artinya bahwasanya bagi segala arif itu pada tiap-tiap satu napasnya yang keluar masuk itu pahala martabat 1000 pahala orang yang syahid pada sabilillah. Dan dari dapatnya ketika itu jannatul muajjalah, yaitu ma'rifat Allah Ta'ala. Itu sudah kenikmatan dah, dapat surga dah namanya, yaitu ma'rifat lawan Allah Ta'ala, dan diperolehnya nikmat yang diinginkan nafsunya dan yang lezat pada matanya, seperti firman Allah Ta'ala, wa fiha ma tastahihil anfusu wa talazzul a'yunu wa antum fiha khalidun. Artinya adalah di dalam surga itu segala nikmat yang diinginkan oleh segala nafsu dan yang dilezatkan segala mata, padahal kamu di dalamnya kekal. Dan sabda Nabi SAW, khuliqa fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Artinya dijadikan di dalam surga itu nikmat yang tiada pernah dilihat oleh mata dan tiada pernah didengar oleh telinga dan tiada pernah terlintas atas hati manusia. Dan membukakan Allah Ta'ala akan dia hijab dan mengenalkan Allah Ta'ala akan dirinya kepadanya. Maka dikenal oleh mereka itu akan dia Allah dengan sempurna pengenal dan sebenar-benar ma'rifat, dan dilihat oleh mereka itu akan sebenar-benar jah. Laisa kamitslihi syai'un. Dan beroleh kemenangan. Wallahu a'lam. Itu makam orang lah. Makam-makam itu sudah dapat di surganya, dapat ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala.